Halo guys, perkenalkan nama saya Berti Dwi Nuar Simanulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang anggaran dana kelurahan sebagai kegiatan sarana dan prasarana masyarakat. Nah, yang pertama ada teori anggaran sektor publik. Rumusnya ada di bawah ini. Pendapatan sama dengan konsumsi tambah investment tambah government spending tambah ekspor dan kurang impor. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit. Faktor utamanya adalah daya beli masyarakat, tingkat pendapatan, dan inflasi. Nah, ini mempengaruhi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu makanan dan minuman. Kedua ada investasi, penanaman modal tetap bruto atau PMTB. Investasi non-pemerintah sebagai komponen dominan dalam sumber investasi. Pemerintah juga memiliki peran di investasi atau PMTB, contohnya belanja infrastruktur. 3. Government spending, yang efektif dan efisien, serta produktif memiliki peran terhadap perekonomian. Kondisi fiskal yang terbatas tercermin dari porsi konsumsi pemerintah dalam perekonomian yang tidak terlalu besar. 4. Ekspor dan impor. Ekspor berbasis komoditas peningkatan ekspor barang industri, sedangkan impor bersifat mengurangi tetapi dapat memberikan multiplier efek yang besar apabila diarahkan untuk impor bahan baku atau barang modal. Poin selanjutnya adalah tujuan ditetapkannya sebuah anggaran. Ada 3 fungsi, yang pertama fungsi stabilisasi, 2 fungsi alokasi, dan 3 fungsi distribusi. Struktur APBN. 1. Pendapatan negara. Contohnya penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. 2. Belanja negara. Contohnya belanja pemerintah pusat seperti klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis. 2. Transfer ke daerah dan dana desa. 3. Surplus atau defisit. 4. Pembiayaan anggaran, contohnya pembiayaan hutang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip keuangan negara. 1. Money follow function, yaitu prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilakukan pada struktur organisasi. 2. Output and outcome oriented, yaitu prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja. 3. Let the managers manage, yaitu prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Selanjutnya adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendanaan kelurahan. Dan juga dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Contoh yang pertama adalah lingkungan pemukiman. Contohnya jaringan air minum, sumur serapan, selokan, alat pemadam api ringan, penerangan lingkungan pemukiman, tempat sampah, pompa kebakaran portable, dan lain-lain. 2. Transportasi, contohnya jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan yang sudah dimusyawarahkan. 3. Kesehatan, contohnya mandi cuci kakus atau MCK untuk umum, posyandu dan posbindu, dan sarana prasarana lain sesuai hasil yang telah dimusyawarahkan. 4. Pendidikan dan kebudayaan, contohnya taman bacaan masyarakat, bangunan PAUD, wahana permainan di PAUD, sarana dan prasarana pendidikan lain sesuai dengan yang sudah dimusyawarahkan.
Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Contohnya, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana, pelatihan kader kesehatan masyarakat, dan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Contohnya, penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, dan kegiatan pengelolaan layanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan. 3. Usaha mikro kecil dan menengah. Contohnya, penyelenggaraan pelatihan usaha dan kegiatan pengelolaan pengembangan UMKM lainnya sesuai dengan yang dimusyawarahkan. 4. Lembaga kemasyarakatan. Contohnya, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan yang dimusyawarahkan. 5. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Contohnya, pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban kelurahan, dan kegiatan pengelolaan layanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. 6. Penanganan menghadapi bencana. Contohnya, penyedia layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan lain-lain. Jadi, itu tadi materi tentang anggaran dana kelurahan sebagai kegiatan sarana dan prasarana masyarakat. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Thank you for watching. Bye-bye.